Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, senantiasa diberi taufik, diberi hidayah, diberi afiah sehingga terus bisa hadir di masjid kita yang tercinta ini, baik untuk menunaikan sholat berjamaah maupun mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh masyarakat Madani Bojonegoro ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang dianggap tokoh, bahkan juga sudah diakui sebagai tokoh, yang kabarnya juga berasal dari Madura. Saya kurang tahu pasti di mana asal dia, tapi dia memberikan satu pernyataan yang lumayan miris, terutama bagi orang yang mengaku sebagai muslim. Pernyataan ini sangat berbahaya karena pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang yang ditokohkan itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi panduan bahwa hal ini adalah benar. Pernyataannya begini, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ya. Seandainya yang masuk ke surga itu hanya orang Islam, sungguh sangat tidak adil Allah. Jadi kurang lebih pernyataannya seperti ini. Jadi seandainya yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu hanya orang Islam, alangkah tidak adilnya Allah terhadap orang-orang yang beragama selain Islam. Karena apa? Justru orang-orang yang di luar Islam, yang selain Islam itu jasanya sangat besar terhadap perkembangan Islam ini. Contoh, kita bisa melaksanakan pengajian pagi ini. Yang pertama, masih agak gelap ini Pak. Jam 6 matahari baru terbit ya. Apalagi mendung. Seandainya tidak ada listrik, tidak ada bola lampu ini, kira-kira pengajian kita berterang benderang atau bergelap-gelapan? Sepakat kita bergelap-gelap? Ya, tentu akan gelap. Seandainya tidak ada yang menemukan
bola lampu, tidak ada yang menemukan listrik. Contohnya Einstein. Jadi pakai contoh. Einstein ini menemukan berbagai rumus fisika yang luar biasa. Dia juga menjelaskan mengenai energi, dia juga bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Umat Islam berhutang jasa terhadap Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu sehingga pengajian kita bisa terang begini, Pak. Umat Islam banyak berhutang jasa terhadap orang-orang yang menemukan listrik pertama kali sehingga bisa dimanfaatkan listrik itu untuk membangkitkan energi. Ditemukan mikrofon, ditemukan loudspeaker, sehingga suara kita bisa terdengar. Seandainya itu semua tidak ada penemunya, maka bisa kita bayangkan. Qadarullah pagi ini kok suara saya agak serak-serak basah. Mungkin bisa berteriak-teriak sampai habis suara. Tapi alhamdulillah dengan adanya mikrofon, dengan adanya loudspeaker, dengan adanya listrik, tidak perlu berteriak-teriak untuk menyampaikan materi. Jadi umat Islam berhutang jasa terhadap mereka itu. Nah, seandainya mereka itu, penemunya itu yang notabene bukan seorang muslim, masuk neraka, alangkah tidak adilnya Allah terhadap mereka. Mereka besar jasanya terhadap umat Islam. Mereka besar jasanya untuk kemajuan umat Islam. Mereka berjasa punya andil yang sangat besar. Menemukan kertas, menemukan mesin cetak dan sebagainya itu. Sehingga umat Islam hari ini bisa membaca mushaf. Bisa membaca buku-buku tentang Islam. Jadi alangkah tidak adilnya Allah kalau mereka dimasukkan neraka gara-gara bukan sebagai seorang muslim. Nah ini kebablasan ini, Pak. Seandainya yang ngomong seperti itu non muslim, orang kafir, orang di luar Islam, ya kita tidak ambil peduli, Pak. Iya, namanya juga sudah orang kafir. Orang kafir pasti tidak akan meyakini Al-Quran. Kira-kira orang di luar Islam itu percaya enggak bahwa Al-Quran ini wahyu dari Allah? Enggak percaya, Pak. Bahwa Al-Quran ini firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka enggak percaya. Mereka menganggap Al-Quran ini hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang ngomong seperti itu, Tuhan tidak adil kalau selain Islam dimasukkan ke dalam neraka. Kalau yang ngomong orang di luar Islam, ya terserah mereka mau ngomong apa saja. Tapi kalau yang ngomong seperti ini orang yang mengatakan, orang yang mengaku dirinya Muslim, bahkan dia sudah ditokohkan sebagai salah satu tokoh pemikir, tokoh cendekia di kalangan umat Islam, ini sangat berbahaya. Dan ini sangat mengecewakan. Ada seorang tokoh Islam ngomongnya seperti ini. Kenapa demikian? Berarti dia tidak yakin dengan apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Dia ngomong seperti itu, kalau orang di luar Islam dimasukkan neraka oleh Allah, berarti Allah tidak adil. Berarti dia tidak percaya terhadap Al-Quran. Tidak percaya terhadap firman Allah. Tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang di luar Islam itu sudah pasti tempatnya bukan di
di surga, tetapi di neraka. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billah wal yaumil akhirah. Barang alladzina, orang-orang yang beriman, alladzina amanu, walladzina hadu, orang-orang yang mengatakan dirinya Yahudi, wan nasara yang mengatakan dirinya Nasrani, was-sabiin atau agama-agama yang di luar Yahudi dan Nasrani ini, kalau mereka beriman dan beramal soleh, apabila mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada para nabi dan rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadarnya, maka mereka akan diberikan balasan surga oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau mereka ingkar, mereka kafir, maka Allah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalannya itu dihapus oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Amalannya dihapus, tidak mendapatkan balasan dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin di dunia amalan mereka tetap ada. Mereka menemukan listrik, padahal orangnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Penemuannya sampai hari ini ada. Mereka menemukan bola lampu, penemuannya sampai hari ini masih ada. Tapi sekalipun penemuan mereka bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah, maka percuma. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dihapus oleh Allah balasan untuk amalannya di dunia maupun di akhirat. Dan mereka akan menjadi para penghuni neraka. Ulaika ashabun nar, menjadi sahabatnya neraka. Hum fiha khalidun. Tidak sekedar menjadi penghuni, tapi ditekankan lagi oleh Allah. Hum fiha khalidun. Selama-lamanya mereka berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kalau yang ngomong orang di luar Islam, ya sudah terserah. Tapi kalau yang ngomong seorang Muslim yang membaca Al-Quran, tapi sampai mengatakan kalau orang-orang di luar Islam itu dimasukkan neraka oleh Allah, Allah tidak adil. Ini sudah kebablasan. Jadi ini perlu untuk senantiasa kita ingat, Pak. Kita ingat betul. Jangan sampai umat Islam terbawa, tergerus, hanyut akidahnya ikut yang seperti ini. Ini adalah pemikiran-pemikiran liberal. Pemikiran-pemikiran yang menganggap bebas sampai Tuhan pun, hukum dari Allah pun diprotes. Ketetapan dari Allah pun diprotes. Jadi Gusti Allah kudu manut karo karepe menungso, itu maunya mereka. Jadi berbuat baik ya sudah harus masuk surga, tidak peduli dia beriman atau tidak. Kalau seorang Muslim ngomong seperti itu, berarti dia tidak yakin dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalan nar. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersumpah, demi Allah yang jiwaku, yang hidupku, yang matiku semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi.
tidaklah mengetahui, tidaklah mendengar. Siapa yang tidak mendengar ya Rasulullah? Tidaklah mengetahui tentang aku, tidaklah mendengar tentang aku sebagai nabi dan rasul, sebagai khatamil anbiya wal mursalin yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menyerukan, mendakwahkan kepada agama tauhid, sebagaimana seruan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang lain. Mereka sudah mengetahui bahwa aku ini sudah diutus oleh Allah. Tidak peduli apakah laki-laki itu seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani. Kemudian dia tidak beriman kepadaku. Dia menolak risalah yang aku bawa. Dia menolak kenabian yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dia tidak mau mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, illa dakhalan nar, kecuali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi selama kita mengaku sebagai seorang mukmin dan muslim, jangan sekali-kali ada keraguan di dalam hati kita terhadap kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, dan ada keraguan di dalam hati kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi dan Rasulullah, penutup dari para nabi dan rasul. Hapus itu. Karena ini berbahaya. Berbahaya sekali terhadap nasib kita, bukan hanya di dunia tapi lebih-lebih nanti di akhirat. Di kehidupan kita yang abadi. Hanya ada dua pilihan Pak di sana. Hanya ada dua pilihan. Ibu-ibu mau pilih kemana? Pilih ke jannah atau pilih ke neraka? Kemana Bu? Jannah, surga. Bapak-bapak, sepakat semua kita ya bahwa kita merindukan surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridhoanmu dan aku mohon jannahmu, surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, berlindung dari kemurkaan Allah dan berlindung dari azab api. 5 waktu kita berdoa kepada Allah ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min adzabil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari siksa kubur, dari azab kubur, berlindung dari siksa jahannam, berlindung dari ujian-ujian ketika hidup maupun ketika wafat nanti, dan berlindung dari fitnah dajjal. Diajarkan semua oleh Rasulullah. Tapi anehnya justru menyatakan kan Tuhan tidak adil kalau memasukkan orang di luar Islam ke dalam neraka, padahal jasanya sangat besar. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini berarti hatinya ada penyakit. Kalau ada muslim seperti itu, berarti hatinya ada penyakit, ada nifak. Orangnya disebut munafik. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ada muslim menyatakan bahwa selain orang Islam itu harus masuk ke surga, yang pertama hatinya ada penyakit, ada nifak. Dan yang lebih berbahaya nanti kalau hati itu ditutup oleh Allah, dia akan menjadi orang kafir. Naudzubillah. Kan itu awalnya. Awalnya mengingkari dulu, munafik dulu dia.
kumpul dengan kita mengatakan aku ini golonganmu sama seperti kamu. Wa idza laqul ladina qalu, kalau mereka kumpul dengan kalian, mereka berkata kami ini bagian kalian. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah kembali kepada bolo-bolone, kepada setan-setannya, mereka berkata kami hanya memperolok orang-orang yang beriman itu. Jadi menganggap kita ini sebagai bahan olok-olokan. Sembayang tiga guyonan. Rajin ke masjid koyok ngapling swarga roe dhewe ya. Koyok yo oh. Kayak surat surga itu hanya milik kamu sendiri. Rajin sholat, oh, cek diarani alim, batu sampai ireng, gosong, apa kok gak dikai areng menisan. Pokoknya melihat orang yang melakukan kewajiban syariat Islam itu diperolok-olok. Tapi begitu kumpul dengan teman-temannya para syaitan itu mereka tertawa. Lihat mereka itu. Orang Islam itu goblok-goblok. Mek ngaji tok, gak gelem golek ilmu liyane, akhirnya diperbudak, akhirnya ditunggangi, akhirnya dikambing hitamkan dan sebagainya. Bandingkan dengan orang di luar Islam, menemukan listrik, menemukan atom, menemukan ini. Hebat kan? Jadi kalau sampai orang di luar Islam itu yang jasanya banyak terhadap umat Islam masuk neraka, itu Gusti Allah tidak adil. Nah, ini bahaya, Pak. Kalau ini menjadi keyakinan bahwa Allah berbuat tidak adil, atau singkat katanya berbuat zalim karena menghukum orang kafir di neraka, dan itu dia yakin betul, maka bukan lagi munafik, bisa jadi mengeluarkan dia dari Islam alias sebagai seorang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, inilah bahayanya Bapak Ibu sekalian. Artinya dia tidak membaca Al-Quran. Mungkin dia baca Al-Quran, tapi dia sudah tidak beriman lagi terhadap Al-Quran. Berarti dia tidak pernah membaca hadis Rasulullah. Mungkin dia membaca, tapi dia tidak peduli. Bahkan menganggap itu hanyalah bualan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang menyatakan, Walladina hadu walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhala. Siapa saja di antara umat ini laki-laki, di antara umat ini Yahudikah dia, Nasranikah dia, sudah tahu bahwa aku sudah diutus, lalu dia menolak kenabianku, menolak beriman kepadaku, menolak untuk menjadi seorang mukmin dan muslim, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah, kalau orang yang ngomong seperti ini Yahudi, Pak, pantas apa? Pantas masuk neraka. Kenapa demikian? Orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya terhadap Rasulullah, bahkan mereka tidak beriman kepada Rasulullah Isa alaihissalam. Mereka tidak beriman kepada nabi-nabi selain Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bukan hanya sekedar tidak beriman, mereka melakukan fitnah, pemutarbalikan fakta terhadap para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim difitnah, Nabi Daud difitnah, Nabi Sulaiman difitnah, Nabi Zakaria difitnah, Nabi Yahya difitnah, Nabi Isa alaihissalam pun difitnah sebagai anak hasil zina. Ya. Kan mereka sebetulnya menunggu-nunggu, orang-orang Yahudi ini menunggu Mesias, juru selamat yang akan datang, yang diharapkan bisa menyelamatkan mereka, Bani Israel.
mengeluarkan Bani Israel dari segala macam kesulitan, akan membimbing Bani Israel ke dalam seluruh keselamatan. Mereka tunggu-tunggu itu. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Isa, dikarenakan Nabi Isa lahir dari perempuan perawan suci bernama Maryam, tidak punya bapak, tidak punya suami, maka mereka menganggap ini sebagai satu aib. Ini pasti ibunya Isa ini telah berbuat yang tidak benar. Dia pasti sudah berzina, karena mustahil ada perempuan belum bersuami punya seorang anak. Bukan anak angkat, tapi anak kandung. Mustahil bagi seorang perempuan yang tidak melakukan hubungan suami istri bisa melahirkan seorang bayi. Karena itu mereka menolak kenabian Isa alaihissalam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pak. Mereka mencemooh ibunya Maryam. Digambarkan oleh Allah di dalam surah Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki imra'asyaw wa makanat ummuki bagiyah. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun. Artinya ya ukhta Harun bukan berarti saudara perempuan kakak beradik. Dalam kalangan Bani Israel itu sudah biasa ungkapan karena Maryam ini sangat solihah, sangat taat beribadah, sama seperti saudara perempuannya Nabi Harun alaihissalam yang bernama Miriam, makanya dipanggil oleh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi notabene, ibu Nabi Isa ini dipanggil dengan sebutan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun, yang memiliki sifat-sifat sama seperti saudara perempuannya Nabi Harun, yaitu Miriam. Lalu apa pertanyaan mereka terhadap Maryam? Pertanyaan bernada pertanyaan tapi sebetulnya mencemooh, mengolok-olok. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asyaw wa makanat ummuki bagiyah. Bapakmu bukan seorang yang jahat, ibumu juga bukan seorang pezina. Kok bisa kamu punya anak tanpa seorang suami? Makanya serta-merta mereka menolak Nabi Isa. Bahkan mereka bekerja sama dengan penguasa Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Allah menyelamatkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi Allah serupakan orang lain dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari berbagai tipu muslihat orang-orang Yahudi yang hendak mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka menolak kenabian Nabi Isa, apalagi terhadap Nabi Muhammad. Kenapa mereka menolak Nabi Muhammad? Bukan karena akhlaknya Rasulullah. Orang-orang Yahudi yang ada di mana? Di Madinah waktu itu. Jadi kenapa orang-orang Yahudi Bani Israel itu sampai masuk ke Madinah? Mereka sengaja pindah karena mereka membaca nubuat, mereka membaca tanda-tanda kenabian yang ada di dalam Taurat, bahwa seorang nabi akan diutus oleh Allah yang seperti Musa. Sudah pernah kita bahas di masjid ini, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi dari segala saudara mereka. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, ada di dalam kitab Taurat. Diulangi lagi oleh Allah di dalam kitab Keluaran. Apa yang terjadi dalam kitab Keluaran?
Allah menyatakan Allah terbit dari Sinai. Allah terbit dari Sinai. Allah datang dari Sinai. Allah terbit dari mana? Tempat lahirnya Nabi Isa itu. Jadi yang pertama kali terbit. Nah, Allah datang dulu. Datang dari Sinai. Artinya apa? Allah memberikan Taurat di Gunung Tursina. Di mana itu? Tempat Nabi Musa menerima Taurat. Kemudian Allah terbit dari Seir. Di mana Seir? Di sekitar Palestina. Tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Tempat diturunkannya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi datang dulu dari Sinai, dari Gunung Tursina. Wahyu yang pertama kepada Nabi Musa, Taurat. Kemudian datang lagi wahyu, kitab suci di Seir, tempat Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Dan setelah itu gemerlapan cahayanya dari pegunungan Paran. Ini Allah berfirman, Pak, di dalam kitab Taurat. Jadi Allah datang dari Sinai, Allah terbit dari Seir, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam diutus, dan gemerlapan cahayanya dari pegunungan Paran. Di mana pegunungan Paran itu? Di Saudi Arabia sekarang. Siapa nabi yang diutus oleh Allah yang bangkit dari Saudi Arabia? Silahkan dicek. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, tidak ada nabi yang berbangkit dari Saudi Arabia, dari pegunungan Paran, kecuali hanya satu, yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap nabi menyampaikan itu semua, Pak. Nabi Musa mengabarkan, Nabi Isa mengabarkan. Di dalam Al-Quran kita membaca surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepadamu. Apa tugasku? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tugasku adalah membenarkan apa yang ada di tanganmu yang telah kamu terima dari Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa menerima dari Allah, yaitu kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Itu tugasku yang pertama. Tugasku yang kedua, wa mubasysyira. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian. Apa kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di. Aku memberi kabar gembira kepadamu dengan kedatangan seorang Rasulullah, seorang utusan Allah yang akan datang sesudahku. Ismuhu, nama Nabi itu, kata Nabi Isa, Ahmad. Nama Nabi itu adalah Ahmad, yang terpuji. Menjadi Muhammad, tempat segala pujian. Segala puji diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Diberikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad. Dan diberikan oleh seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul dan kitab-kitab. Pujian diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Janji Allah yang ditunaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Aku berkati Ismail dan aku berkati Ishak.
dan anak turunan keduanya. Dan penutup dari para nabi dan rasul itu adalah keturunan Ismail alaihissalam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keturunan Ismail, orang Yahudi serta merta menolak kenabian Muhammad. Loro ati. Dah kok cie, dah kok enak. Kata mereka Ismail ini seorang budak, tidak pantas. Keturunan budak, ibunya Nabi Ismail Hajar ini disebut budak oleh Bani Israel. Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail. Ismail anak Hajar. Hajar budak, kata mereka. Muhammad ini keturunan budak. Tidak pantas bagi kami Bani Israel, keturunan dari perempuan merdeka Sarah, keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub alaihissalam, perempuan manusia-manusia merdeka untuk tunduk kepada keturunan budak. Karena itu mereka serta-merta menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya mereka masuk ke Madinah itu mereka punya harapan, Pak. Jadi orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi itu masuk ke Madinah, mereka punya harapan. Mudah-mudahan nanti anakku lahir di Saudi Arabia atau di kawasan pegunungan Paran ini, ya. Kemudian diangkat menjadi nabi. Karena apa? Mereka menunggu-nunggu kedatangnya nabi yang muncul di pegunungan Paran. Qadarullah, Allah menghendaki nabi itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ini. Makanya mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, Pak, bahwa Rasulullah Muhammad ini seorang nabi dan Rasulullah. Tapi karena tidak sesuai dengan harapan mereka hampa, akhirnya mereka menolak kenabian Muhammad. Bagaimana dengan orang Kristen, Nasrani? Sami mawon. Mereka berkiblat kepada orang-orang Yahudi. Mereka juga menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa alaihissalam bersabda di dalam Injil, sampai hari ini masih ada tertulis di dalam Injil, kitab Injil karangan Yohanes, pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 15. Bahwa penghibur itu akan diutus oleh Allah. Penghibur itu seorang laki-laki. Penghibur itu akan menyampaikan semua yang dia dengar. Dia tidak akan mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, tapi semua yang dia dengar yang akan dia sampaikan. Dia akan memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Karena dia mengambil hak Nabi Isa. Hak apa yang diambil dari Nabi Isa? Hak kenabian, hak kerasulan. Nabi Isa diangkat oleh Allah, Nabi Isa diselamatkan, dipensiunkan dari Nabi dan Rasul, maka datang Nabi penggantinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya dia mengambil hakku. Hak apa? Hak kenabian dan hak kerasulan. Jadi Nabi Isa sudah menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel itu supaya ikut Nabi yang terakhir ini. Tapi dasari Bani Israel begetut, tegar tengkuk. Mereka tahu tapi mereka menolak. Mereka tahu tapi mereka tidak mau mengikuti. Mereka tahu tapi mereka tidak mau mengimani. Jadi kalau ada Muslim mengatakan orang di luar Islam sampai masuk neraka padahal jasanya banyak, itu Gusti Allah nggak adil. Ini kebangetan, ini kebablasan ini. Yang pertama, dia termasuk orang yang munafik. Yang kedua, kalau kebablasan lagi, dia akan jatuh menjadi orang-orang yang kafir. Berlindung kepada Allah kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari sifat munafik dan dijauhkan menjadi orang-orang kafir. Jadi mereka tahu, Pak. Jadi di dalam kitab suci mereka itu sudah ada
Dan yang lebih penting lagi, di dalam kitab suci mereka itu ada disebutkan begini. Jadi Nabi itu akan datang bersama 10.000 orang kudus. Bukan Kudus tempatnya jenang dan soto ya. Bukan nama daerah Jenang Kudus dan Soto Kudus. Jadi Nabi itu akan datang bersama 10.000 orang-orang suci yang menjadi pengikutnya. Coba saya angkat lagi ingatan kita. Di peristiwa apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah ke Mekah bersama dengan 10.000 pasukan. Di peristiwa apa, Pak? Jadi Rasulullah datang bukan dikawal, tapi bersama 10.000 pasukan. Pasukan yang siap bersama dengan Rasulullah untuk apa? Ada yang ingat, Bapak, Ibu? Yang ingat dan menjawab dengan benar nanti dikasih bonus oleh takmir. Ya mudah-mudahan bonusnya umroh ya. Amin Allah. Ayo, pada peristiwa apa itu? Kenapa? Kenapa? Perang Badar. Ya hampir mepet. Masya Allah. Siapa yang jawab Fathu Makkah barusan? Masya Allah. Luar biasa. Bapak siapa, Pak? Pak Ismail. Ismail. Masya Allah. Namanya sama dengan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi betul-betul menyimak beliau, Ismail, yang didengar oleh Allah. Jadi beliau menyimak kajian, jadi ingat betul. Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan itu ketika Fathu Makkah. Dan itu di dalam Taurat itu sudah digambarkan. Dia akan bersama 10.000 orang kudus. Di tangan kanannya ada api yang menyala. Dia akan meratakan semuanya dan menegakkan hukum. Jadi tahu bahwa Rasulullah itu sudah dinubuatkan, itu sudah tahu. Fathu Makkah itu pun gambaran bersama 10.000 pasukan itu pun sudah tahu mereka. Dan mereka ketika Fathu Makkah itu memang datang bersama 10.000 pasukan. Kata Nabi Yesaya alaihissalam di dalam kitab Perjanjian Lama, buluh yang terkulai tidak akan dipadamkan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Api yang hampir padam juga tidak akan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Tapi dia akan terus menegakkan hukum dengan benar. Artinya apa? Buluh yang terkulai, bambu yang sudah terkulai tidak dipatahkan oleh Rasulullah. Dan ini terjadi ketika Fathu Makkah. Ketika para pembesar Quraisy semuanya sudah takluk. Apakah Rasulullah mengambil kesempatan? Bayangkan Pak, di Badar banyak syuhada Badar. Di Uhud paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu wafat di Hamzah. Bukan hanya sekedar dibunuh, tapi dicabik-cabik, dikeluarkan jantung dan hatinya, dimakan mentah-mentah. Makanya ketika Rasulullah mengingat Hamzah, paman beliau, mengingat Uhud, beliau tidak sanggup melupakan apa yang dilakukan oleh Hindun. Alhamdulillah akhirnya Hindun menjadi seorang muslimah dengan hidayah dari. Tapi terhadap perilaku kejadian Uhud, Rasulullah tidak bisa melupakan peristiwa itu. Ketika di Hudaybiyah, ketika akan umroh, di stop, tidak boleh. Tidak boleh umroh kamu tahun ini. Tidak boleh ke tanah suci tahun ini. Kembali lagi kamu ke Madinah.
Sahabat-sahabat semuanya sudah marah. Sudah siap-siap untuk berperang. Tapi kata Rasulullah, jangan. Turun wahyu surah Al-Fat. Kemenangan. Bahwa tahun depan kamu akan masuk menaklukkan. Dan ditaklukkan Mekah. Fathu Mekah. Bersama 10.000 orang-orang suci. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan Rasulullah tidak melakukan. Mereka yang sudah menyerah tidak malah ditindas. Mereka yang sudah menyatakan takluk kepada Rasulullah, kejahatan-kejahatannya yang sudah lalu, bukan lantas kamu telah berbuat salah, hari ini kamu akan kami hukum, kami kisos. Justru Rasulullah menyatakan siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, artinya tidak keluar, tidak melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin yang menaklukkan Mekah hari itu, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Semuanya bersyukur. Mereka yang sudah gemetar, kita ini akan diapakan oleh Muhammad. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sampai memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Adabmu, akhlakmu luar biasa Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Kemudian beliau mematahkan, menghancurkan satu persatu sesembahan Quraisy yang ada di dalam Ka'bah, yang ada di seputar Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram, kurang lebih 360 berhala, semuanya dihancurkan oleh Rasulullah. Bismillahi Allahu Akbar, sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azzazu indahu wa'da. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Takbir bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Peristiwa penaklukan Mekah. Belum lagi ketika Haji Wada. Kurang lebih 144.000 umat Islam berhaji bersama Rasulullah. Dan di saat itulah beliau melakukan khutbah wada, dan di saat itu Allah turunkan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu Muhammad. Aku sempurnakan agamamu dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan orang kafir tapi punya jasa, punya karya yang baik, yang menguntungkan umat Islam, tapi dimasukkan neraka oleh Allah, berarti Allah tidak adil. Astagfirullah summa astagfirullah. Ini berarti keimanannya sudah mulai diragukan. Jangan-jangan yang pertama tadi dihinggapi penyakit nifak atau munafik, dan yang lebih berbahaya lagi kalau sampai kepada kafir secara i'tiqad, keluar dia dari Islam, murtad dia. Na'udzubillahi min. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah gamang, tidak usah was-was akan kebenaran Islam, akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa saja yang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya akan ke surga, dia pasti ke surga. Sebaliknya, siapa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya dia akan ke neraka, pastilah dia akan ke neraka. Karena itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, teguhkan iman dan Islam di dalam hati kami, di dalam hati keluarga kami, di dalam hati anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami
semuanya hidup di dalam Islam, wafat pun sebagai seorang muslim. Sebagaimana firman-Mu ya Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan kalian mati, jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah, akhir ucapan kita la ilaha illallah, status kita meninggalkan dunia ini sebagai seorang mukmin dan muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi